Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati segenap pengurus harian MJNU 10, baik itu jajaran pengurus syuriah, yang saya hormati juga Dewan Pengurus Tanfidiyah MJNU 10, serta para lembaga dan banumnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa mengkaji bersama lewat kajian bulan Ramadan yang diprakarsai oleh MJNU 10. Para pemirsa yang saya hormati serta yang berbahagia, sebelumnya mari kita baca Fatihah khusus kepada muallif pengarang kitab yang akan kita kaji bersama pada sore kali ini, yakni kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh muassis NU, yakni Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, di mana kitab ini ditulis langsung oleh sibtu beliau, sibtul muallif, yakni Gus Isom Hadik. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah ala mana wa salafun as-salihun. Allah yudhilun niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa maqalibana fi maqalibihim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ikhwanihi nabiy wal mursalin ashabu tabi'in tabi'in wal ulama al amilin wa liya wa syuhada salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari muallif hadzal kitab, wa ila Syekhana Ahmad bin Abdul Latif Bakalan wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina نحس جميع مشايخ الداخلين سابقين لاحقين شهود الله هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, langsung saja kami bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitab ini adalah karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, muassis NU, di mana kita ketahui bersama bahwa di antara yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama itu adalah untuk memperteguh akidah, di mana waktu itu telah terjadi problem keagamaan, semisal di Arab sendiri. Ketika itu Raja Ibnu Saud ingin menetapkan salah satu madhab di sana adalah madhab Wahabi. Kemudian ulama-ulama kita merespon akan hal itu dengan mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Di samping yang melatar belakangi berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama sendiri adalah
tentang nasionalisme dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahadha kitabun a'udhu fi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an min al-kalam ala baini sunnah wal bid'ah wa syai'an min al-ahadith bi qasdi nasihah wa ilallahil karim ayunfa'a bihi nafsi wa amthali min al-jihal wa ja'ala amali khalisan liwajhil karim annahu jawadun ra'ufur rahim wa hadha awal syurufil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. As-sunnah bid-dhammi wa tasydid kama qala Abdul Baqa fi kulliyatihi lugatan at-tariqah walau ghairu mardiyah. Jadi kata sunnah sendiri dengan menggunakan dhamma dan tasydid, sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Baqa secara lugatnya, secara etimologinya adalah bermakna sebuah jalan, walaupun jalan tersebut ghairu mardiyah, tidak diridhai. Ini adalah sunnah, sebuah jalan. Wa syar'an ismun lit-tariqah al-mardiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alima fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Sedangkan secara syaratnya sunnah ini bisa diartikan dengan sebuah jalan yang diridhai, jalan menuju agama sebagaimana yang jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mengerti dalam hal agama, jadi seperti contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Rasulullah berpesan kepada umatnya agar senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku, kata Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa khulafa'ir rasyidin itu diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Rasulullah bersabda agar kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnah-sunnah atau jalan-jalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, manhaj atau metodologi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Wal bid'ah, sedangkan bid'ah yang merupakan perlawanan dari kata sunnah, kama qala Syekh Jarruk fi Hidayatil Murid, syar'an ihdatu amrin fid din yushbihu yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurah aw bil haqiqah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Sedangkan kata bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Jarruk fi Hidayatil Murid dalam kitabnya Hidayatul Murid, dalam arti syaratnya bid'ah ini bisa kita artikan sebagai memperbarui sesuatu dalam hal urusan agama, baik itu yang menyerupai hal-hal dalam agama atau tidak, itu dikatakan bid'ah. Jadi Syekh Muhammad Muhyiddin dalam syarahnya kitab Arba'in An-Nawawi, beliau menyarahi hadis Arba'in Nawawiyah. Beliau menindaklanjuti sabda Rasulullah, seseorang yang membuat sesuatu dalam agama, yakni mengada-ngada yang tidak pernah ada sebelumnya, maka orang tersebut akan mendapat laknat Allah. Masuk dalam kategori hadis tersebut adalah akad-akad yang rusak, al-uqud al-fasidah, akad-akad yang fasid, akad-akad dalam jual beli fikih, dalam kitab fikih yang fasid, yang fasidah, yang tidak sesuai dengan standar fikih, serta hal-hal yang tidak cocok dengan syarak.
Berbeda halnya dengan hal-hal masalah-masalah ijtihadiyah yang bersifatnya ijtihad, yang tidak ada hubungan dengan syara. Contohnya seperti ilmu nahwu dan ilmu hisab. Ilmu nahwu, ilmu tata bahasa atau ilmu grammar ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, serta ilmu hisab, ilmu astronomi. Ini tidak kalau dalam memperbarui dalam hal ini tidak ada masalah, jadi tidak diterkenai hitop akan hadis di atas. Walidha qasama Abdus Salam al-hawadits ila al-ahkam al-khamsah, sehingga kemudian Imam Abdus Salam ini membagi kepada 5 bagian tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bid'ah. Faqala al-bid'ah fi'lu ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajibah kata'allumin nahwi wa gharibul kitab wa sunnah, mimma yatawaqqafu fahma syariah alaihi. Jadi antara contohnya secara global, bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan di masa Rasulullah, tidak pernah ada di era Rasulullah. Contoh bid'ah yang wajib, ta'allumin nahwi, seperti belajar ilmu nahwu. Sebagaimana kita tahu kaidah ilmu nahwu, wa nahwu aula awalan ayulama idil kalamu dunahu la yufhama. Jadi itu promo ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang selayaknya kita ketahui bersama dulu, karena tanpa ilmu nahwu mustahil sebuah redaksi kalimat itu kita bisa paham. Jadi ini adalah bid'ah yang wajib menurut Syekh Ibnu Abdis Salam. Atau belajar ilmu tata bahasa yang memang dibutuhkan oleh syariat. Jadi kita memahami syariat memerlukan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut adalah suatu kewajiban. Wa muharramatun, bid'ah yang kedua, bid'ah muharramah, bid'ah yang haram. Kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah. Ini adalah madhabnya qadariyah, jabariyah dan mujassimah, tajsim. Qadariyah ini adalah Qadariyah dan Jabariyah ini berkaitan erat dengan sebuah takdir. Jadi ini adalah nama sebuah sekte dalam Islam, di mana mereka ini terlalu kaku dalam memahami Islam itu sendiri. Jadi menurut mereka, menurut paham Qadariyah ini, manusia itu mempunyai kehendak sendiri atas kemauannya. Jadi manusia mempunyai intervensi terhadap takdir Allah. Jadi apa yang kita lakukan oleh manusia itu menurut mereka, di samping takdir Allah juga ada intervensi dari makhluk itu sendiri. Itu kalau menurut sekte Qadariyah. Sedangkan menurut paham Jabariyah sebaliknya dari paham dari sekte Qadariyah ini. Jadi bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Jadi murni semua apa yang kita lakukan menurut paham Jabariyah ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada intervensi dari makhluk. Paham Qadariyah atau madhab metode Qadariyah, manhaj metode Qadariyah ini menurut Imam Ahmad serta Imam Ibnu Taimiyah adalah kafir, karena sudah keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini kan tawassut, moderat di antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah ini apa yang dilakukan oleh makhluk ada intervensi dari makhluk itu sendiri. Sedangkan Jabariyah bertolak belakang bahwasanya takdir itu murni hanya dari Allah, tidak ada intervensi dari makhluk. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah kan di tengah-tengahnya. Wal mujassimah atau musabbihah, menurut sekte yang mengatakan Allah itu punya jisim. Misalnya Allah, mereka
melafatkan atau mengkontekskan bahwa dalam Al-Quran seperti misalnya yadullahi fawqa aydihim, menurut mereka ya tangan-tangan yang seperti biasa ini jadi tajsim, mujassimah. Mereka itu mengatakan Allah itu punya jisim seperti makhluk ini, musyabihah, menyerupai. Sekte ini kita mengikuti aliran ini adalah haram, bid'ah yang haram, karena manhaj metodologi mereka ini tidak ada di masa Rasulullah. Lahirnya sekte Qadariyah ini adalah di masa dinasti Umayyah sekitar tahun antara 600 sampai 700 Masehi. Sekte Qadariyah ini yang kemudian melatar belakangi cikal bakal adalah dari Mu'tazilah. Karena banyak sekali sekte-sekte dalam Islam yang sebenarnya bukan tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak aliran-aliran yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun pada faktanya mereka keluar dari ajaran Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah pernah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum iktadaitum. Sahabat-sahabatku itu, kata Rasulullah, laksana bintang ke bintang. Jadi kalian ikut mana saja akan mendapatkan petunjuk, kata Rasulullah. Jadi banyak sekte-sekte yang lahir kemudian itu melenceng dari ajaran Rasulullah. Pemandubah kaidatir ribat wal madaris. Bid'ah yang sunnah, contohnya seperti mendirikan pondok pesantren atau madrasah-madrasah, itu bid'ah. Memang sistem klasikal kelas di masa Rasulullah itu kan tidak ada, jadi tetap dihukumi bid'ah, namun bid'ah ini hukumnya adalah bid'ah mandubah, sunnah. Wa kullu ihsani lam yahad fil asril awal, atau setiap kebaikan yang tidak ada di era Rasulullah, di era kurun pertama, namun mengandung hal-hal yang positif dan bermanfaat, ini termasuk bid'ah mandubah yang disunnahkan. Sedangkan yang keempat, wa makruhah kasyafatil masajid. Bid'ah yang dimakruhkan adalah seperti menghias masjid-masjid, karena dalam sabda Rasulullah tersebut termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah menghias masjid. Sekarang ini sudah terjadi banyak masjid-masjid yang kemudian saling bermegah-megahan, yang sejatinya tidak diperlukan oleh masjid itu sendiri. Banyak hal-hal yang untuk memakmurkan masjid itu tidak harus dengan menghiasi masjid, ya. Hal-hal yang membuat menarik misalnya. Watasbikil masahif wa mubahah. Sedangkan bid'ah yang terakhir, bid'ah yang diperbolehkan, artinya bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, kan musafahah akibat sholati subhi wal asar, wa tawassu fil ma'kul wal mashrab wal malbas wa ghairi dzalik. Contoh bid'ah yang diperbolehkan, bid'ah mubahah, ini contohnya seperti musafahah, salaman setelah sholat. Di sini contohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari setelah sholat subuh dan asar. Namun yang umum di masyarakat itu setiap selesai sholat kita senantiasa melakukan musafahah, salam-salaman. Ini sejatinya di masa Rasulullah tidak ada. Ini adalah bid'ah yang boleh, tidak masalah. Kita salam-salaman ke kanan dan ke kiri dengan jemaah yang lain, ini hukumnya termasuk bid'ah, namun ini adalah bid'ah yang diperbolehkan. Namun yang baik itu kita salaman dari arah yang kanan, ya. Karena Rasulullah itu pernah di kanan beliau itu ada Sayyidina di sebelah kiri beliau itu ada Sayyidina Abu Bakar, sedangkan di sebelah kanan beliau ada Sayyidina Umar. Ini karena ada keutamaan di sisi kanan, beliau kemudian mendahulukan
Sayyidina Umar. Padahal kita tahu Sayyidina Abu Bakar itu afdal min Sayyidina Umar. Namun karena beliau mendahulukan sisi kanan, beliau kemudian mendahulukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contohnya lagi bid'ah yang mubah ini sederhana dalam hal makanan dan minuman atau dalam hal pakaian. Ini berbeda halnya kalau berlebih-lebihan ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan Sayyidina Umar itu lauk pauknya ketika makan itu tidak lebih dari dua macam. Kalau era sekarang mungkin sudah lebih dari itu ya. Iya, bahkan sudah dikatakan over lah. Kuahnya ada. Ini tawassu, moderat dalam hal makanan dan minuman. Ini yang boleh ini. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin itu makan itu ya maksimal itu 2 kali sehari. Kalau lebih itu gimana gitu. Jadi di kitab Ihya itu kemudian dijelaskan fadilatul ju'. Makanya kenapa dalam hal puasa ini kita diantara fadilah lapar. Kenapa kita berpuasa ini harus berlapar-lapar ya? Karena agar menundukkan hawa nafsu. Nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah, man ana, kata Allah, nafsu itu menjawab, man ana. Diulangi seperti itu, hetero ya. Akhirnya oleh Allah nafsu tersebut dilemparkan ke Bahrul Ju', sebuah samudra yang penuh dengan kelaparan tentunya. Akhirnya diangkat, ditanyakan lagi oleh Allah, man ana. Nafsu menjawab, antar Rob, engkau adalah Tuhan kami. Ya, karena diantara fadilah lapar ini adalah untuk menekan hawa nafsu. Menurut sebagian ulama, kenapa puasanya 30 hari? Karena dalam sebuah riwayat itu Nabi Adam memakan buah huldi. Buah huldi tersebut berada di perut Nabi Adam itu selama 30 hari. Makanya oleh Allah kemudian puasa ini disyariatkan dengan sebanyak 30 hari. Selanjutnya faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudin fi hadha zaman. Pasal selanjutnya Hadrat Syekh Ki Hasyim Asy'ari menjelaskan bab tentang ahlu Jawa berpegangan terhadap madhab ahlu sunnah wal jamaah, serta menjelaskan lahirnya bid'ah-bid'ah dan tersebarnya di Pulau Jawa, serta bermacam-macamnya bid'ah yang ada di era sekarang. Qad kana muslimun aqbar al-jawiyah fil asman al-salifah al-khaliyah muttafaqal ara' wal madhhab. Dulu di penjuru Jawa, di zaman-zaman dulu ya, semua kita sepakat pemikiran atau madhab itu tidak bermacam-macam. Wa kulluhum fil fiqh ala madhab an-nafis madhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi fikihnya mereka menganut fikihnya dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa fi usuluddin ala madhab al-Imam Bil Hasan al-Asy'ari. Dalam hal usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu teolog, mereka madhabnya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Wa fi tasawuf ala madhab al-Imam Al-Ghazali wal Imam Bil Hasan al-Syadili radhiyallahu anhum ajma'in.
Sedangkan dalam ajaran tasawuf, madhab para pendahulu kita adalah mengikuti metodologi dari Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini pernah mengomentari terkait Imam Al-Ghazali. Kata Imam Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau itu banyak, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili ini banyak memberikan taklikot dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, barang siapa yang ingin tercapai hajatnya hendaklah bertawassul dengan Imam Al-Ghazali. Jadi saking makom, ketinggian makom dari Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi itu nama lengkapnya dari Imam Al-Ghazali. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, siapa yang ingin hajatnya tercapai, dikabulkan oleh Allah, hendaknya bertawassul dengan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya dari Imam Al-Ghazali ini memang tidak luput dari kritikan-kritikan dari ulama selanjutnya. Namun tidak sedikit pula ulama yang kemudian menjustifikasi atau yang membela, melegitimasi kitab Ihya dari Imam Al-Ghazali ini. Banyak dari kalangan ulama-ulama pesantren mengakui akan kitab Ihya Ulumuddin ini. Termasuk muassis kita sendiri, menurut Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Tsumma innahu hadatha fi 'ami 1330 ahzab mutanawwi'ah. Jadi kemudian setelah tahun 1330-an lahirlah, bermunculan ahzab, hizib-hizib mutanawwi'ah, sekte-sekte, baik sekte yang sempalan, ajaran-ajaran, aliran-aliran yang bermacam-macam. Wa ara'ul mutadafi'ah, pemikiran-pemikiran bertolak belakang dari agama itu sendiri. Warijal mutajadzibah, tokoh-tokoh yang istilahnya beliau memakai kata jadzab ya, atau yang tidak sesuai lah dengan ajaran Islam. Faminhum salafiyun qa'imun ala ma alaihi aslafuhum min at-tamadhhub bil madhhab al-mu'in wa tamassuk bil kutub al-mutabarrah al-mutadawalah wa mahabbati ahli bait wal awliya was shalihin wa tabarruk bihim ahya'un wa amwata. Jadi ini termasuk golongan yang lurus ya. Mereka adalah para salaf yang senantiasa berada di rel yang diridhoi. Di jalan-jalan mereka senantiasa menegakkan ajaran-ajaran yang murni, yang salaf, berpegang teguh dengan kitab-kitab yang mutabar. Mereka mencintai ahli bait, para wali dan para orang-orang soleh, serta mengambil berkah dari mereka, baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka masih mati, sudah wafat. Jadi dikatakan oleh seorang ulama bahwa tabarruk, mengapa para wali, para soleh itu meskipun menunggu wafat itu masih bisa diambil berkahnya? Menurut para ulama, karena ketika sudah wafat mereka itu berada di dimensi lain, artinya tidak berkaitan dengan hal-hal duniawi, jadi lebih leluasa, lebih mudah untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Mereka tidak terikat dengan uang dan waktu, tidak ada tempat, tidak ada makanan atau dimensi-dimensi yang membuat sekat di antara alam ini. Jadi sehingga pertolongan mereka itu lebih mudah ketika sudah wafat.
Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abdul Rashid Ridho. Ada kemudian firqah kata Hadrat Syekh, firqah pengikut para pengikutnya pendapatnya Muhammad Abdul atau Rashid Ridho di Mesir ya. Wa ya'khuduna min bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka juga mengambil bid'ah-bid'ah atau subhat-subhatnya daripada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini yang kemudian tokohnya yang menjadi nisbat dari kalangan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Wahabi ini nisbatnya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini Muhammad bin Ibn Taimiyah Al-Midhi Ibn Qayyim Al-Jauzi wa Ibn Abdul Hadi, serta murid dari Imam Abdul Wahhab ini sendiri yaitu Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Taimiyah Ibn Qayyim Al-Jauzi. Wa haramu majma'al muslimun ala nadbihi wa syafar li ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalifuhum bima dzakara wa ghairuhu. Mereka ini adalah orang-orang yang melarang untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi saat ini di Arab ya. Jadi kita tidak bisa leluasa ziarah ke makam Rasulullah karena memang madhab yang dominan di sana adalah madhabnya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Wahabi ini. Sedangkan kita kalangan Nahdliyin sebagaimana manhaj kita Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan ziarah kubur, tidak ada masalah. Ini diantara fatwanya Ibnu Taimiyah. Wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziarah qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ah kana dzalika muharraman bi jima'il muslimin. Ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Orang yang ziarah kubur Rasulullah dan meyakini adalah itu sebuah ketaatan, maka itu adalah haram dengan disepakati semua orang-orang Islam. Ini kata Ibnu Taimiyah. Mujma' alaih kata Ibnu Taimiyah ini. Jadi kalau ziarah ke makam Rasulullah, meyakini ziarah ke makam Rasulullah ini adalah sebuah ketaatan, maka itu adalah haram kata beliau, kata Ibnu Taimiyah. Fasara tahrim min umurin maktub bihi. Jadi kalau manhajnya Nahdliyin, kalangan Nahdliyin, Ahlussunnah wal Jamaah itu memperbolehkan ziarah kubur, tidak masalah. Kita perlu memahami pemikiran-pemikiran dari masis kita sendiri, Hadratus Syekh Asy'ari. Jangan sampai kita mengaku-ngaku Nahdliyin atau Ahlussunnah wal Jamaah, namun kita keluar dari metodologi atau manhaj dan pemikiran Hadratus Syekh sendiri, atau hal-hal yang dicetuskan, yang dituangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita perlu memahami manhaj beliau, pemikiran-pemikiran beliau, fikra-fikra beliau tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita yang mengaku-ngaku Nahdliyin atau Ahlussunnah ini kemudian bertolak belakang dari pemikiran beliau sendiri. Misal ada kita mengaku Nahdliyin, namun kita tidak mau tahlilan misalnya, tidak mau ziarah kubur dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu memahami kitab atau karya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sendiri, termasuk pemikiran-pemikiran beliau yang beliau tuangkan dalam karya-karyanya. Di antaranya kitab ini Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sementara dari kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Insyaallah kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.